Tujuan utama pemantauan lingkungan adalah untuk menyediakan data tentang kualitas lingkungan dan tren perubahan untuk menjamin keselamatan kehidupan dan properti masyarakat. Dengan memantau dan menganalisis berbagai indikator lingkungan, kita dapat mengetahui tingkat pencemaran dan kualitas lingkungan. Ruang lingkup pemantauan lingkungan meliputi udara, suhu, kelembaban, tanah dan jenis lainnya. Sensor adalah salah satu alat yang paling penting, dan sensor lingkungan adalah salah satu komponen utama yang biasa digunakan dalam desain IoT. Apa itu sensor lingkungan? Sensor lingkungan adalah serangkaian sensor yang memantau lingkungan dan mengidentifikasi kualitas lingkungan. Sensor lingkungan meliputi sensor tanah, sensor suhu dan kelembaban, sensor gas, sensor curah hujan, sensor cahaya, sensor kecepatan dan arah angin, dan lainnya. Informasi lingkungan tidak hanya dapat diukur secara akurat, namun data juga dapat diuji, dicatat, dan disimpan. B. Apa saja jenis dari sensor lingkungan? Karena perbedaan tempat pemantauan lingkungan, terdapat berbagai jenis sensor lingkungan. Akurasi, sensitivitas, dan harga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih sensor lingkungan. Berikut adalah jenis sensor lingkungan menurut elemen pengukuran yang berbeda. 1. Suhu dan kelembaban. Pemantauan suhu dan kelembaban adalah komponen paling dasar dari sensor lingkungan. Suhu dan kelembaban lingkungan tidak hanya mempengaruhi produksi pertanian dan peternakan, tetapi juga penting bagi kesehatan manusia. Jika suhu dan kelembapan lingkungan terlalu tinggi atau terlalu rendah maka akan mempengaruhi tubuh kita sampai batas tertentu. Suhu dan kelembaban lingkungan dapat diukur dengan sensor suhu dan kelembaban. Untuk pemantauan suhu dan kelembapan dalam ruangan, biasanya digunakan sensor suhu dan kelembapan yang dipasang di dinding. Sensor ini menempati ruang kecil, memiliki ventilasi yang baik, dan mengukur data secara akurat. Itu dapat dipantau untuk waktu yang lama tanpa pemeliharaan. Untuk pemantauan lingkungan luar ruangan, disarankan agar Anda menggunakan sensor suhu dan kelembaban pelindung surya, karena memiliki tingkat perlindungan yang tinggi dan tahan terhadap erosi hujan dan salju. Bekerja dengan baik bahkan dalam cuaca berangin, sehingga ideal untuk digunakan di ladang dan peternakan. Setelah dipasang, data dapat dilihat dari jarak jauh secara real-time, sehingga memudahkan petani untuk mengelolanya secara tepat waktu. 2. Kualitas udara. Kualitas udara adalah bagian terpenting dari sensor lingkungan. Pengukuran kualitas udara menangguhkan partikel halus, terutama mengacu pada formaldehida dan zat berbahaya lainnya, serta karbon dioksida, ion oksigen negatif. Orang yang tinggal di lingkungan dengan kualitas udara buruk dalam waktu lama akan menyebabkan penyakit kronis, seperti leukemia, yang disebabkan formaldehida, dan penyakit paru-paru. Oleh karena itu, perlu digunakan sensor kualitas udara untuk memantau konsentrasi polutan di dalam dan luar ruangan. 3. Atmosfer. Sensor lingkungan disertakan untuk mengukur tekanan atmosfer, sinar matahari, dan kebisingan. Ketiganya juga merupakan komponen pemantauan lingkungan hidup. Tekanan atmosfer erat kaitannya dengan cuaca. Secara umum, daerah dengan tekanan tanah tinggi cenderung cerah, dan daerah dengan tekanan tanah rendah cenderung berawan dan hujan. Pemantauan tekanan atmosfer dapat membuat prediksi tentang cuaca di masa depan. Cahaya merupakan prasyarat bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga pemantauan cahaya bermanfaat bagi produksi pertanian. Memasang sensor cahaya di peternakan merupakan salah satu pilihan untuk smart farming. Kebisingan lingkungan dibagi menjadi kebisingan industri, kebisingan lalu lintas, kebisingan bangunan, dan kebisingan kehidupan. Kebisingan industri dapat berasal dari pengoperasian mesin, benturan dan gesekan bagian mekanis. Kebisingan lalu lintas meliputi kebisingan kereta api, penerbangan, dan laut. Kebisingan konstruksi mencakup 4 tahap konstruksi yaitu pekerjaan tanah, tiang pancang, struktur dan dekorasi. Selain itu, kebisingan yang ditimbulkan oleh tempat-tempat komersial dan hiburan merupakan kebisingan kehidupan sosial. Kebisingan merusak pendengaran manusia, dan paparan jangka panjang terhadap lingkungan yang tercemar kebisingan dapat menyebabkan gangguan mental. 4. Curah hujan. Pemantauan curah hujan oleh sensor lingkungan mempertimbangkan 2 faktor, yaitu curah hujan dan penguapan. Curah hujan yang berlebihan dapat dengan mudah menyebabkan banjir, yang tidak hanya mencemari sumber daya air, tetapi juga menyebabkan pencemaran limbah padat, menghancurkan ekosistem lahan pertanian dan membahayakan lingkungan hidup masyarakat. Penguapan yang berlebihan dapat dengan mudah menyebabkan kekeringan. Kekeringan tidak hanya berdampak pada pertanian, namun juga berdampak pada produksi industri, pasokan air perkotaan, dan lingkungan ekologi. Kurangnya air bagi tanaman menyebabkan banyak kematian dan memutus rantai makanan. Alat pengukur hujan tipping bucket merupakan satuan pengukuran curah hujan yang paling umum digunakan saat ini. Ini memiliki presisi tinggi dan nilai referensi data yang tinggi, yang bermanfaat untuk penelitian meteorologi dan ekologi, biasanya sering digunakan bersama dengan sensor penguapan. 5. Ketinggian dan tekanan air.
mengukur tekanan dan tingkat cairan dalam air dapat secara efektif menganalisis perubahan di sungai, danau, dan laut serta mencegah kekeringan dan banjir. Tekanan air dan ketinggian cairan juga menjadi dasar penting bagi para ahli kelautan untuk mempelajari aktivitas biologi laut. 6. Kualitas air. Proporsi air di bumi tempat kita tinggal mencapai 70%, dan pertumbuhan hewan dan tumbuhan juga tidak terlepas dari sumber daya air. Oleh karena itu, pemantauan pencemaran air menjadi dasar pemantauan lingkungan. Lengkapnya sensor lingkungan tidak terlepas dari pemantauan kualitas air. Mencerminkan polusi dengan mengukur pH, isi, DU, sisa klorin, kekeruhan, dan lainnya, ada banyak jenis sensor kualitas air. Tempat yang berbeda memilih sensor kualitas air yang berbeda, seperti sensor sisa klorin harus digunakan dalam proses pengolahan air minum, sensor oksigen terlarut biasa digunakan dalam industri akuakultur, sensor pH, sensor konduktivitas dan sensor kekeruhan diperlukan dalam industri pengolahan limbah. C. Di mana sensor lingkungan digunakan? IoT sensor lingkungan berkembang pesat dan banyak digunakan dalam penelitian ilmiah meteorologi dan kelautan. Ini termasuk penginderaan gunung berapi, lautan, gletser, hutan, dan banyak lagi. Beberapa area penerapan sensor lingkungan lainnya tercantum di bawah. 1. Pemantauan polusi udara, dari apartemen hingga bengkel produksi, semakin banyak kota yang menerapkan sensor yang memantau konsentrasi gas berbahaya. Sensor-sensor ini dapat menggunakan transmisi kabel atau nirkabel untuk mengunggah data ke platform pemantauan terpadu, memungkinkan pemantauan terpusat di berbagai area. 2. Deteksi kebakaran hutan, sensor lingkungan dapat dipasang di hutan untuk mendeteksi kebakaran. Node ini dapat memantau lingkungan sekitar untuk mengetahui suhu, kelembapan, dan gas dari kebakaran pohon atau vegetasi. Deteksi dini sangat penting, dan dengan pencatatan data, petugas pemadam kebakaran dapat mengetahui kapan kebakaran terjadi dan kemana penyebarannya. 3. Deteksi tanah longsor. Sistem pendeteksi tanah longsor memanfaatkan sensor kemiringan untuk mendeteksi pergerakan kecil tanah dan perubahan berbagai parameter yang mungkin terjadi sebelum atau selama tanah longsor. Dengan data tersebut, terjadinya tanah longsor dapat diprediksi jauh sebelum benar-benar terjadi.